berbagi untuk negeri, guru penggerak maju. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggerak menghamba pada murid. Baiklah, selamat siang ibu-ibu semuanya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya dalam saya ingin mempresentasikan diseminasi aksi nyata modul 1.4. Dan baiklah, sebelum saya memulai untuk mempresentasikan, terlebih dahulu sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena sudah meluangkan waktunya. Baiklah ibu, izinkan saya untuk mempresentasikan modul 1.4. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak. Kenalkan, saya Nita Fauzia, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 11 Padang. Penggerak menghamba. Baiklah, aksi nyata diseminasi budaya positif modul 1.4. Karena saya lihat karena sudah siang ya ibu-ibu ya, saya semuanya sudah mulai tegang. Baiklah, lihat teman sebelahnya, mari kita senyum selama 30 detik saja. Biar yang teman yang tegang agak lengkap detik. Oke, sudah 30 detik, baiklah kita mulai. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep ini seperti konsep inti budaya positif yaitu disiplin positif, memotivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dan tentunya ibu-ibu semua, karena kita sudah mempunyai aturan, pasti kita sudah menerapkan disiplin positif bagi siswa kita semuanya, baik di lingkungan sekolah maupun di dalam kelas. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila, yaitu kita beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Sekarang kita masuk lagi motivasi perilaku manusia. Ada nilai-nilai kebajikan yang harus kita sepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi adalah pertama profil Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua, Ibo Primary Years Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan ketiga, keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Untuk itu ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama motivasi intrinsik, ada 2, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi intrinsik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi 3 motivasi
perilaku manusia ini ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Jadi lebih bagusnya kita memakai yang adalah motivasi intrinsik, di mana kita menjadi orang yang diinginkan dan dihargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut lagi adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru di sini adalah berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan atau guru dan murid. Berarti ibu-ibu semuanya untuk memasuki ke kelas pertama kali pasti kita sudah memiliki atau sudah membuat keyakinan kelas. Apa ada ibu-ibu di sini yang belum membuat keyakinan kelas? Sudah. Berarti kita sudah membuat kesepakatan keyakinan kelas antara guru dengan siswa agar siswa itu tidak merasa nantinya di saat kita memberikan sanksi atau apanya, kita sudah membuat kesepakatan. Karena kesepakatan ini adalah dibuat oleh siswa dan siswa sendiri yang akan melaksanakannya. Jadi tidak ada rasa keterpaksaan antara siswa dengan guru. Baiklah, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ini adalah keyakinan kelas yang saya buat di kelas 8F, yaitu di sini keyakinan kelasnya adalah saya membagikan sticky note per masing-masing siswa dan mereka membuat sendiri keyakinan kelasnya tanpa harus dipaksa dengan keinginan mereka sendiri. Misalnya mereka mencontohkan keyakinan adalah mereka akan datang ke kelas tepat waktu. Jadi tidak ada mereka itu yang akan terlambat karena sudah ada konsekuensinya dari mereka sendiri. Dan ini adalah video di saat saya memberikan keyakinan kelas di kelas 8F. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah pernyataan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan untuk melanggar sebenarnya, dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. 5. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Contohnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya lagi rasa terima atau dipedulikan. Berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat adalah kebebasan. Berarti di sini diminta untuk mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir kesenangan, berarti bermain, humor, antusiasme, tertawa. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Sekarang adalah yang pertama termasuk penghukuman. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Contohnya murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Banyak itu, ada juga yang belum apa. Kita semua tadi sudah melihat bahwa Bapak Ibu, Ibu-ibu semua, apa yang Ibu pilih posisi yang Ibu pilih 5 kebutuhan dasarnya di sana. Jadi kita sebagai guru lebih baik kita tidak usah menjadi penghukum terlebih dahulu, karena kita harus kalau menurut saya kita harus menjadi manajer buat siswa kita. Bagaimana jika kita menjadi penghukum, maka siswa itu akan teringat walaupun dia sudah tamat pun di sekolah, dia akan teringat di luar sekolah atau di luar dimanapun nantinya kita ketemu, dia pasti akan dendam. Seperti itu. Baiklah, konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Berarti kita di sini
Restitusi adalah kita tidak membuat siswa itu mencari masalah kamu. Tidak, kita mencari di sini solusi masalah siswa tersebut. Itu disebut dengan restitusi. Sekarang masuk lagi posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. 2, membuat merasa bersalah. 3, teman. 4, pemantau. Dan 5, kontrol. Dan 5, manajer. Sekarang saya minta pada ibu-ibu posisi kontrol ibu-ibu seperti apa? Bu Nia? Ada 5, yang mana yang Bu Nia memposisikan diri Bu Nia? Saya pernah menjadi pembuat merasa bersalah sebagai teman dan manajer. Ya. Sebagai penghukum, sejak mengetahui arti menuntun, alhamdulillah saya tidak ada berada pada posisi penghukum. Iya, ya begitu Ibu. Jadi jika kita menjadi seorang guru penghukum kepada siswa, maka akan teringat selalu pada siswa, sehingga kalau bertemu atau baradui doang namanya, ini pasti akan melengah awak gitu lah. Karena lah terbekas atau teringat sekali di dalam otaknya gitu lah. Jadi termasuk itu adalah memang pengalaman negatif, dan juga itu jadi jauhkan kalau kita sebagai guru menjadi posisi kontrol seorang penghukum. Baiklah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah contohnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang penghukum mungkin, kamu tuh kenapa tidak tidak melengkapi atribut? Silakan kamu hormat pada tiang bendera selama 30 menit. Itu adalah penghukum itu. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Contohnya, berapa kali ibu nak harus memberitahu kamu, kenapa kamu selalu saja mengecewakan ibu? Itu adalah kita bisa membuat siswa itu merasa bersalah dengan kita sudah mengingatkan berapa kali, membuat ibu merasa kecewa terhadap diri kamu. Baiklah, yang ketiga sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi karena saya sebagai guru BK di sini, mungkin kita namanya manusia ada khilafnya, tapi setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, memang sekali harus menuntut saya menjadi seorang penuntun seperti Ki Hajar Dewantara. Saya tidak bisa menjadi membuat siswa itu sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah. Saya harus menjadikan posisi saya seorang manajer. Saya tidak harus memperbaiki masalahnya, mencarikan solusi permasalahannya. Tidak boleh membuat siswa itu dia merasa menjadi seorang yang betul-betul merasa bersalah. Kita posisikan diri kita bahwa tidak kamu saja yang melakukan kesalahan seperti itu. Teman yang lain juga pernah, tetapi kita akan carikan solusi permasalahannya. Yang ketiga adalah selanjutnya segitiga restitusi. Adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Tahapan dalam segitiga restitusi ini adalah yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan ketiga menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas adalah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Validasi tindakan yang salah adalah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Yang selanjutnya menanyakan keyakinan adalah menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi.
saya waktu saya mengajar di dalam kelas. Saya memberikan sebuah latihan kepada siswa, tapi ada yang saya lihat yang mencurigakan ada di belakang siswa itu. Dia mencontek semua atau menyalin semua jawaban temannya. Ini dia. Setelah itu, saya panggil untuk datang ke ruangan saya tanyakan permasalahannya itu apa. Berarti siswa ini kenapa dia menyalin? Intinya adalah permasalahannya dia tidak percaya diri dengan apa jawaban yang dia buat itu. Berarti itu adalah kesalahan masalah dari dalam dirinya, dia tidak yakin atau tidak percaya yang jawaban yang dia buat. Jadi ada ini tanggapan murid pada saat saya membuat keyakinan kelas. Pertama pertanyaannya adalah bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas? Ini perasaan siswa saya ada yang bilang sangat senang sekali Bu, karena keyakinan kelas ini kita yang buat dan kita sendiri yang akan menjalankannya. Tanpa harus Ibu memaksakan keyakinan atau kesepakatan ini. Karena adalah ini yang kita buat adalah kesadaran kita sendiri. Ini salah satu videonya. Yang kedua, apakah menurutmu pembuatan keyakinan kelas penting dilakukan? Dan siswa dan menjawab itu sangat penting sekali Bu. Karena apa? Karena jika dia melakukan kesalahan, dia sendiri yang menghukum dirinya, bukan guru. Karena dia sendiri yang membuat kesepakatan. Yang ketiga, terakhir, menurutmu mengapa pembuatan kesepakatan kelas itu penting untuk dilakukan? Nah, itu sangat penting karena mereka menjawab itu sangat membuat kita untuk lebih disiplin, bertanggung jawab Bu. Berarti itu adalah bisa mengajarkan dengan keyakinan kelas ini, bisa mengajarkan siswa kita itu untuk lebih bertanggung jawab dan untuk lebih disiplin. Baiklah, terakhir Ibu-ibu kita refleksi. Baiklah, saya akhiri dulu. Terima kasih pada Ibu-ibu semua saya ucapkan. Jika ada salah dan janggalnya, tolong dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Tempel ya.
Lanjut. Siapa lagi?